Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Kehadapan para ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Ma'had Suryalaya, wabil khusus Sayyiduna wa Mursyiduna bihadad zaman guru agung kita semua, Syekh Muhammad Abdul Ghasyabullah Masloh Qaddasallahu sirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Mukarramun, para ajengan, para asatidjah, wabil khusus wakil talqin yang hadir dalam kesempatan ini, saya lihat di daftar partisipan ada Kiai Haji Mahmud Johnson Al-Maghribi, para pecinta kesucian jiwa, ikhwan awat sekalian, semoga dengan wasilah karomah wa istiqomah bangsa Baos, Allah limpahkan keberkahannya untuk kita semua. Allah lancarkan setiap urusan kita. Allah mudahkan setiap urusan kita, baik itu urusan yang terkait dengan persoalan dunia maupun akhirat. Allah limpahkan dan berkahi kesehatan jiwa raga kita yang sempurna. Allah berikan keluarga, anak keturunan kita orang-orang yang soleh dan soleha. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para ikhwan akhwat sekalian yang berbahagia, dalam kesempatan ini barangkali saya akan mencoba menyampaikan ilmu Allah melalui wasilah karomah bangsa Baos terkait dengan makrifat, mengenal. Nah, sebagaimana disampaikan Nabi Awaluddin Ma'rifatullah, bahwa awal inti agama adalah mengenal Allah. Hanya persoalannya bagaimana kita bisa mengenal Allah. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Jadi persoalan mengenal diri ini ternyata merupakan salah satu kunci kita bisa mengenal Allah, bisa ma'rifatullah. Di dalam mempelajari diri ini sesungguhnya akan terkuaklah gambaran bagaimana Allah Rabbul Alamin. Dalam hal ini bukan memikirkan zatnya ya, tapi yang bisa kita lakukan mungkin bisa melakukan mentafakuri sebelum pada sifat dan asmanya adalah kita mencoba mentafakuri, mentadaburi tentang man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Nah, persoalannya kalau ditanya siapa diri kita ini, maka kalau ada seseorang ditanya siapa dirimu, lalu dia menjawab, saya adalah misalnya Panji, saya seorang laki-laki, saya seorang lulusan sarjana dari STID Sirna Rasa, saya punya orang tua si bapak bernama Pulan, ibu Pulan, dan seterusnya. Itu tidak salah. Itu juga sebuah pengenalan diri. Tapi saya kira tidak cukup untuk mengenal diri kita tentang identitas sebagaimana
yang ada biodata seperti yang tertulis di dalam KTP gitu, atau biodata yang tertulis dalam kartu keluarga gitu ya. Kalau kita ingin mengenal siapa kita, maka dengan perkembangan teknologi saat ini, saya artinya bisa mencoba mengilustrasikan sebuah gambaran. Inilah perkembangan teknologi yang sekarang kita mengenal, ada smartphone seperti ini gitu. Ya. Ini saya mencoba mengidentikan, menganalogikan saja gitu. Dalam smartphone ini, yang pertama adalah ada fisik. Ini yang setiap pegang ini, yang kita lihat, kita genggam, ini adalah fisik. Nah, diri kita juga sama, ada fisik. Apakah smartphone ini bisa berfungsi? Bisa berguna hanya fisik ini? Tidak. Seperti halnya kita, sesosok badan, seorang manusia yang hanya terbujur raga saja, itu juga tidak bisa hidup, tidak bisa apa-apa. Nah, smartphone ini bisa berfungsi, sebetulnya bisa jalan. Yang kedua, ada unsur, saya sebut unsurnya ada. Ada unsur apa? Apa namanya bahasanya, istilahnya? Ada strum. Apa istilah strum itu? Ada aliran, ada listriknya, ada aliran strum. Nah, melalui aliran listrik ke dalam smartphone ini bisa dicolokkan sehingga teraliri listrik ini, maka smartphone ini baru bisa dikotak-katik. Apa bisa difungsikan? Belum. Aliran listrik ditiupkan, dicolokkan ke dalam fisik smartphone ini, baru ada dua unsur. Nah, baru setelah ada aliran listrik, ada fisiknya, seorang programmer bisa mencoba berbagai program. Membuat aplikasi WhatsApp yang kita sering pakai, termasuk yang kita gunakan ini untuk penyebaran informasi manakiban ini menggunakan aplikasi WhatsApp. Itu software. Zoom. Nah, ini aplikasi Zoom atau aplikasi-aplikasi lainnya. Baru dengan aplikasi-aplikasi ini, nah, sehingga smartphone ini bisa mulai berjalan. Tapi apa bisa dioperasionalkan? Belum, karena belum lengkap. Belum lengkap. Kalau saya ilustrasikan teman dari manusia, itu tadi analogikan, fisik kita, jasad kita itu adalah ini fisiknya smartphone. Nah, aliran listrik itu adalah ruhnya yang Allah tiupkan setelah jasad kita lengkap. Ya, setelah jasad kita lengkap, Allah tiupkan wa nafakhtu bihi min ruhi. Nah, dengan ruh ini tercampurlah unsur, ada ruh, ada kemudian jasad. Nah, nanti kita jelaskan lebih jauh. Nah, maka terciptalah nafs. Softwarenya itu saya ibaratkan nafs. Jiwanya. Soul. Kalau ruh itu spirit ya, ruh itu spirit. Jasadnya itu fisik. Psikis, fisik. Sedangkan ruhnya adalah spirit. Sedangkan nyawa atau nafs itu bahasa Inggrisnya ada soul. Apakah handphone ini, smartphone ini bisa digunakan? Sudah ada fisiknya, udah dicas, strumnya ada kan, Anda lihat. Softwarenya, aplikasinya sudah diinstal. Ternyata belum bisa dipakai kalau belum ada unsur apa? Kuota, pulsanya. Ya. Baru dipakai pulsa, nah, baru lengkap. Nah, pulsanya ada, apakah sudah bisa dipakai? Kalau misalnya ngirim WhatsApp tidak terkirim-kirim, ada satu lagi unsur yang harus ada, yaitu tersedianya sensor yang bisa menangkap jaringan dari luar, informasi luar, apa itu dengan kabel maupun cloud ya. Tentunya kalau smartphone dengan cloud ya, dengan awan. Apa itu? Jaringan, ya, sinyal.
ya. Pengalaman saya pada beberapa ya akhir tahun lalu itu waktu Safari Manakib ke Jambi itu sempat karena tidak ada sinyal, ya udah tidak bisa, sekalipun smartphone semua punya, ada smartphone-nya bagus-bagus fisiknya gitu ya, termasuk listriknya ada, strumnya tidak, ya softwarenya pasti ada kan udah terinstall dengan bagus semua, kuotanya penuh, ternyata tidak ada jaringan, ini tidak bisa difungsikan dengan baik. Jadi untuk bisa supaya optimal ini smartphone, maka ada 5 unsur yang harus ada. Pertama, fisik smartphone-nya. Yang kedua, harus ada listrik sebagai aliran strum yang tidak tampak. Nah itu. Dan kemudian di situ ada software, ada aplikasi yang kita gunakan, software perangkat lunaknya. Lalu tersedianya kuota apa namanya, pulsa, kuota lah gitu, dan kemudian ada juga jaringan atau semacam sinyal ya. Kalau dulu tuh antena, kalau mulai zaman dulu radio tuh ada antenanya untuk menangkap gitu kan gitu sinyal. Tapi fisiknya itu sesungguhnya kalau di dalam yang dibutuhkan oleh smartphone ini bukan fisik antenanya. Nah, kalau dalam diri manusia adalah, saya ibaratkan fisik itu jasad ragawi kita, listrik ini adalah ruhnya yang tadi Allah tiupkan setelah jasad ini proses penciptaan jasad sempurna yang ditiupkan dari ruh ya Allah. Kemudian hasil perpaduan tadi ada ruh, ada jasad, maka terciptalah nafs, terciptalah nyawa, terciptalah jiwa atau soul ya dalam. Kalau ruh itu adalah spirit ya. Nah, kemudian ada kolbu. Nah, kolbu yang menampung, mewadahi tentang apa namanya. Nah, kolbu ini bukan jantung. Memang secara fisik kolbu itu fisiknya adalah hati, jantung. Tapi yang dimaksud kolbu di dalam kita dunia thorikot adalah sesuatu apa namanya, dimensi batin. Nah, kalau saya ilustrasikan di dalam misalnya tadi ini adalah kuota, maka yang dimaksud kuota itu kan abstrak, dimensi yang tidak terlihatnya. Yang terlihatnya adalah chip, nah kartu ibu bapak, nomor bapak. Nah, kemudian ada dimensi yang kelima adalah akal. Nah, kalau kita ada akal. Nah, akal itu berbeda dengan otak. Ya sepintas kita gambaran untuk umum otak, akal sama. Padahal otak lain, otak brain. Sedangkan akal itu aklu gitu kan gitu. Intelligence itu kalau dalam bahasa Inggrisnya akal itu intelligent, kalau otak itu brain. Otak itu adalah wadah fisiknya kira-kira. Nah, lalu kemudian kalau akal itu dimensi batin, dimensi batinnya. Nah, sama ibarat tadi sinyal yang kita lihat antena itu dimensi fisiknya, padahal yang kita butuhkan dimensi batinnya ada. Nah, itu kira-kira analoginya sederhananya untuk memahami siapa kita itu minimal kalau kita bicara siapa kita, maka kita itu harus ada jasad, ada fisik kita, ada ruh yang ditiupkan oleh Allah, ada apa namanya, ada nafs, nyawa, dan ada qalbu, ada akal. 5 unsur. Dari 5 unsur itu 4 adalah unsur batiniah. Hanya 1 unsur fisik. Unsur fisik. Maka yang dominan sebetulnya adalah kita unsur batiniah 80%. Maka orang sakit pun hasil penelitian dokter menunjukkan bahwa kontribusi dari dimensi fisik karena makan, karena pola apa namanya makanan atau karena kurang olahraga itu hanya 20%. 30% itu karena kedokteran nyebutnya karena emosi. Sedangkan 50% adalah karena spiritual. Ini kedokteran, dunia kedokteran dia menyampaikan seperti itu, bahwa dampak kalau kita sakit sebetulnya lebih dominan ke sana. Maka oleh karena itu kita lihat para ulama salafus soleh seperti Pangarsa Abah dan sebagainya hampir tidak pernah sakit gitu ya, dan tidak pernah mendengar sakit gitu ya kan. Kenapa? Nah, gak usah jauh, misalnya ada ikhwan gitu yang kayak Teh Susi,
Wah, kayak Abah Jagat itu kayaknya tiap hari kan mobilisasinya luar biasa, tapi dia sehat saja. Kenapa? Karena tadi unsur dimensi batinnya sehat. 80% itu karena dimensi batin. Nah, dimensi batin itu baik yang tadi soul, spiritual maupun kolbu maupun intelektualnya sehat gitu. Lalu bagaimana proses penciptaannya diri kita, pembuatannya itu? Nah, ya umum, awam kita tahunya bahwa yang diciptakan itu adalah fisik dulu kan gitu. Ya memang karena tergantung pendekatan pengkajiannya dari mana ya. Padahal kalau dalam Syirur Asrar gitu yang di apa namanya ditulis, kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya justru yang diciptakan pertama kali bukan jasad. Yang pertama kali diciptakan adalah justru ruh. Nah, ruh siapa? Ruh kita semua. Bahkan jauh sebelum ruh kita semua, yang diciptakan adalah ruhnya Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Rasul menyampaikan, ana minallah wal mu'minuna minni, bahwa aku diciptakan dari Allah dan orang-orang mukmin adalah diciptakan atau berasal dari diriku. Yang dimaksud di sini adalah nurnya, ruhnya gitu kan. Dan di sana. Baik. Kita coba dari penjelasan itu nanti. Jadi ruh kita dibuat di sana, diciptakan di alam lahut, di alam lahut. Dan semua kita sudah setelah Allah ciptakan Nur Muhammad, lalu Allah ciptakan nur-nur kita semua, dan kita semua sudah bersumpah di hadapan Allah. Sebagaimana apa namanya Allah sampaikan secara singkat, alastu birobikum. Itu pertanyaan Allah, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka kita semua sudah menjawab, qalu bala sahidna. Ya, kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Nah, tapi ya, semuanya kita lupa, goplah. Kenapa? Karena kita dari alam lahut, alam yang bersih itu, maka Allah ciptakan itu alam qudsi. Allah turunkan kita semua satu persatu nanti. Jadi apa duluan, saya duluan, yang jelas gilirannya waktu itu. Kemudian Teh Susi duluan, baru Gus Panji dan seterusnya. Kan sekuen ibarat ilustrasinya ruh mengantri di sana itu, kalau ibarat ada tampil apa namanya, bukan sinetron apanya, tampil ya semacam ludruk gitu misalnya. Nah itu kan para pemainnya ada di belakang panggung. Maka siapa tampil ke panggung duluan, siapa yang kemudian itu kan udah diatur senarionya. Tapi semua pemain sudah ada di belakang layar, nggak ada pemain yang belum hadir. Semua ada. Nah kita demikian pun diri kita ini, ruh kita ini sudah siap semua, cuma kapan tampil ke alam dunia ini, ya sesuai senario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari alam lahut itu cuma Allah turunkan lagi ke alam yang lebih rendah, ke alam Jabarut, dan di situ dibungkus dalam cahaya Jabarut. Nah, ruh kita menjadi ruh sultani gitu kan gitu. Dan kemudian diturunkan lagi ke alam yang lebih bawah lagi, ke alam malakut, dan Allah liputi diri kita dengan cahaya Jabarut, dan situlah terbentuk ruh rohani kita. Dan kemudian diturunkan yang serendah-rendahnya, yaitu ke tempat yang paling rendah, ke alam mulki, sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Tin gitu kan. Nah, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Summa rodadnahu asfalas safilin gitu kan gitu. Yaitu apa? Ke alam mulki. Alam mulki itu siapa? Jasad kita ini alam dunia. Dan terpenjaralah ruh yang ada di alam. Nah, para sufi mengatakan bahwa ruh yang masuk ke jasadnya jadi terpenjara, tidak bebas. Dan ruh yang ada dan menetap di dalam diri kita, jasmani kita inilah yang disebut dengan ruh jismani, yang ada di bawah daging, di atas apa namanya, di bawah kulit, di bawah, di atas daging gitu. Itu ruh yang menetap. Nah, sementara ruh jismani ini selama belum pergi ya kita selalu ada. Kita tidur juga ya kita ditemani dengan ruh jismani ini gitu.
ruh jismani. Nah, kemudian sedangkan ruh rohani dan ruh sultani itu yang sering keluar masuk gitu, keluar masuk. Dan kemudian keluar masuk sehingga kalau saat tidur ya itu kadang-kadang dia pergi gitu dan sebagainya. Sehingga kita merasakan suatu alam yang lain, pengalaman ini. Itu penciptaannya awal sebetulnya. Tapi di dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 Allah menggambarkan proses penciptaan manusia secara umum ke awam itu adalah sebagaimana Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam kan gitu. Diciptakan fisiknya dulu, baru setelah sempurna baru Allah tiupkan ruh ke dalam Nabi Adam dan kemudian menjadilah hidup. Nah, sedangkan kita semua sebagai anak keturunan basyariah Bapak Adam alaihissalam, dalam surat Al-Mu'minun Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Gitu kan. Summa khalaqna nutfata alaqah. Fa khalaqnal alaqah mudghah. Fa khalaqnal mudghah idzama fa kasyawna akhara. Jadi proses penciptaan jasad kita, basar kita, kalau tadi ruh ya, tadi ruh. Nah, penciptaan jasad kita itu dijelaskan dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14 ada 8 tahapan. 8 tahapan penciptaan diri kita. Dan kita itu yang pertama, tahap pertama, ada ulama yang mengatakan ini mi'raj kita. Pembentukan kita itu mi'raj. Jadi perjalanan meningkat dalam rangka pembentukan diri Supari, pendidikan Teh Susi, pendidikan Teh Ira, proses pembuatan, bukan pendidikan, proses pembuatan. Yang pertama itu kita diciptakan dari tanah. Kok bisa dari tanah kan begitu? Bagaimana ilmiahnya? Bagaimana nalarnya? Lalu dari saripati tanah. Ya, sebagaimana kalau Adam alaihissalam, Bapak Basyariah kita memang Allah ciptakan dari tanah yang diseliputi dengan 4 unsur dan seterusnya kan. Nah, kalau kita penjelasan bagaimana dari tanah. Sederhananya dari tanah itu saya bisa jelaskan demikian. Seorang petani menanam padi. Nah, yang kita konsumsi sebagai makanan pokok kita kan padi. Sehingga saya jelaskannya padi. Padi itu ditanam di tanah. Sehingga padi itu bisa berdiri tegak. Tapi untuk bisa tumbuh, padi perlu sari-sari makanan. Untuk itu ditambah unsur. Nah, tadi awalnya tanah kemudian dibutuhkan unsur-unsur saripati tanah itu, diperlukanlah air. Dengan air maka padi tumbuh akarnya, berkembang daunnya, gitu, batangnya. Tapi hanya sekedar akarnya nambah, dia bisa dapat sari makanan, apa bisa tumbuh untuk meninggi? Untuk menumbuh meninggi perlu ada goyangan, ya gitu kan. Jadi goyangan itu diperlukan, gerakan itu diperlukan. Maka seperti pengesabah mengatakan, kenapa jika kita la ilaha illallah ada gerakan? Ya memang hidup itu harus ada gerakan. Kalau nggak ada gerakan nggak hidup. Gitu. Nggak ada perkembangan kalau ada gerakan. Di pengesabah nggak mungkin ada Gus Panji, ada Gus Alwi, misalnya ada Teh Susi, Teh Ira gitu. Ada Kiai Mahmud, ada saya. Kalau nggak ada gerakan ibu bapak kita kan gitu. Kan gitu pengesabah menjelaskannya gitu. Nah, untuk bisa bergerak dibutuhkan angin. Nah, gitu. Dengan angin kan sehingga pohon padi bisa bergerak, mulailah menumbuh kan gitu. Jadi, nah apakah kemudian padi itu berbuah? Sudah ada tanah sebagai berpijak nanam, udah ada air untuk misalnya supaya bertahan hidup dan bisa berkembang dengan adanya unsur angin. Dibutuhkan supaya padi ini menghasilkan sesuatu, ada proses fotosintesa. Proses fotosintesa itu dilakukan oleh zat hijau daun dengan dibutuhkannya ada cahaya panas matahari. Nah, sehingga adalah unsur tanah, unsur air, unsur angin, unsur api sehingga padi ini berbuah kan begitu. Padi ini berbuah. Ini yang disebut dengan dari min sulalatin tadi, dari saripatinya. Jadi dari saripati tanah tadi 4 unsur tadi.
Pangersabah menyebutnya ada unsur basah, unsur kering, unsur apa namanya api itu panas gitu, ada unsur basah, unsur kering, unsur ya pokoknya 4 unsur tadi saya agak lupa. Setelah Pangersabah itu menyebut unsur panas, unsur dingin, panas, dingin, unsur basah, unsur kering, gitu Pangersabah menyebutnya. Nah, baru proses dan 2 kegiatan ini ada di luar rahim seorang ibu kita. Padi yang tadi sudah tumbuh, kemudian menguning, dituai, dinanak, dimasak, kemudian dikonsumsi oleh ibu kita, dikonsumsi oleh bapak kita. Nah, inilah saripatinya ada dalam diri bapak, orang tua kita. Maka kemudian dari saripati tanah itu, kemudian Allah jadikan nutfah, jadikan air mani, summa ja'alnahu nutfah, dijadikan dari saripati tanah. Adanya air mani, nutfah itu karena konsumsi makanan yang berasal dari tumbuhan atau hewan itu. Kemudian dari situ ini sudah sperma nutfah ada di dalam seorang bapak, bertemu dalam bahasa lainnya sebetulnya ini juga nutfah, sebetulnya ada apa namanya ovum, sel ovum di dalam diri ibu, bertemulah di dalam rahim seorang ibu, tersimpan, maka biqarari makin, yang tersimpan dalam rahim yang kokoh seorang ibu, itu nutfah. Lalu selanjutnya tahap 3. Tahap pertama tadi dari tanah, tahap kedua saripati tanah, ya kan, yang dari konsumsi oleh orang tua kita, sederhananya gitu. Kemudian di sini dijadikan nutfah, dan kemudian summa khalaqna nutfata alaqah. Nutfah ini kemudian Allah jadikan alaqah, segumpal darah kata, karena gitu. Kemudian fakhalaqnal alaqah mudghah. Setelah Allah ciptakan segumpal darah, Allah bentuk segumpal daging, mudghah. Fakhalaqnal mudghah idzama. Jadi setelah tadi segumpal daging, lalu Allah bentuk menjadi idzama, tulang. Dan kemudian pakasawna akhar. Dan setelah itu Allah ciptakan makhluk yang spesifik, ada hidungnya, ada telinganya, ada tangannya, ada kakinya, ada badannya. Itulah yang dimaksud dengan tadi penciptaan jasad kita melalui 8 tahapan, yaitu dari apa namanya tanah, saripati tanah, kemudian nutfah, alaqah, mudghah, idzoma, kemudian idzoma, tadi idzoma itu tulang, Allah bungkus lagi, ya kan, Allah tulangnya itu dibungkus dengan daging. Saya tadi terlewat gitu, ya, terbungkus daging, kemudian harusnya kan tadi pakasona idzoma lahma. Nah, itu kan jadi bahwa cuma tadi tulang dibungkus dalam daging, setelah itu kemudian summa ansanahu khalaqan akhar. Jadi kemudian Allah ciptakan sebuah makhluk yang lain dari bentuk yang lain, yang lebih khusus, yang tadi bentuknya ya kita ada jasad, ada telinganya, ada matanya, ada bibirnya, ada tangannya, ada kakinya gitu. Nah, itu ada 8 tanah, saripati tanah, kemudian nutfah, alaqah, mudghah, idzama, tulang dibungkus dengan daging, dan kemudian jadikan bentuk yang khusus, yang baik, yang sudah lengkap, ada unsur-unsur fisik kita. Nah, baru setelah sempurna ini, sebagaimana dalam surat Shad ayat 72, Allah sampaikan wa nafakhtu fihi min ruhi. Lalu Allah tiupkan kepada ciptaan jasad basari itu roh ciptaan Allah, sehingga
Dan ini terjadi dalam keterangan dalam Quran adalah proses yang tadi dalam surat Al-Mu'minun itu adalah mulai dari terbentuk nutfah yang tersatukan bersama opum hingga menjadi suatu bentuk yang sempurna membutuhkan waktu. Ahli penelitian saintis juga adalah sama sebagaimana keterangan dalam Al-Quran itu menemukan fakta itu 120 hari. 20 hari atau 4 bulan. Nah, lalu setelah 4 bulan itulah sempurna dan Allah meniupkan ruhnya ke dalam jasad yang tadi. Jadi itulah maka biasanya kadang-kadang di dalam tradisi di kampung misalnya suka adalah istilah orang yang hamil 4 bulan itu ada istilah ngupatan gitu. Nah, setelah tercipta ruh tadi, ruh yang sudah ngantri kan ditiupkan itu tadi. Kita sudah berapa ribu tahun udah ngantri di sana. Ibarat tadi pemain ludruk itu kita udah antri di belakang panggung. Nah, sekarang Gus Panji masuk, ya, keluarlah, masa turunlah, lahirlah dalam kandungan ibunya itu Gus Panji gitu. Siapa lagi? Gus Alwi misalnya masuk atau dan sebagainya. Nah, setelah adanya tadi, kalau smartphone tadi saya bilang ada fisik, ada strom listrik. Nah, baru di sini ada terjadi proses pembuatan software. Nah, saya memahami ini juga demikian. Kenapa ruh itu yang bagus dan dirikan kita mengenal ada nafs. Maka nafs itu berbeda dengan ruh pemahamannya. Secara kalau mau dibedakan ya, tapi hakikatnya sama-sama, dari unsurnya adalah unsur ruh. Cuma terkait ruh ini kan Allah berfirman dalam surat As-Samsi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wan nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, demi jiwa dan penyempurnaan penciptaannya. Jadi ternyata jiwa nafs ini kan wan nafsi, soul kita ini disempurnakan penciptaannya. Jadi kalau disempurnakan berarti kalau ruh tadi kan itu langsung nanti ada penciptaan. Penciptaannya jadi nafs ini adalah perpaduan antara ruh yang suci yang sangat bersih dengan unsur basariah yang terdiri 4 unsur tadi, tanah, air, angin, dan api. Nah, sehingga kata Allah, nafs itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diilhami, diberikan sesuatu hasil penciptaan penilaian itu, ruh itu bisa nafs ini bisa nafs yang sangat jelek, fujur, nafs yang sangat pokoknya buruk lah gitu. Ya, tidak hanya unsur persoalan munafiknya, kafirnya, tapi akhlaknya juga tidak baik gitu kan. Nafs gitu. Sampai yang nafs yang takwa, fujuraha wa taqwaha. Dari ekstrim kiri sampai ekstrim kanan. Maka kan nafs ini dalam para ulama, khususnya yang saya baca itu adalah dari Syekh Nawawi menjelaskan nafs itu ada 7 nafsu gitu kan. Mulai dari nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mulhamah, nafsu mutmainah, nafsu rodiyah, nafsu mardiyah, dan nafsu kamilah. Jadi nafsu kamilah itu ujung kanan, itu nafsu yang paling takwa. Sedangkan nafsu amarah itu yang paling ujung kiri, ekstrim kirinya. Nafsu yang paling fujur gitu kan. Nah, sedangkan kalau saya istilahkan pada anak-anak sekolahan, nah, apalagi karena saya suka ngajar matematik dulu gitu. Itu dalam grafik Kartesius gitu. Karena pelajar gitu kan. Jadi ada titik 0, garis gitu, lurus. Titik 0 itu mutmainah, itu istilah saya. Ke sebelah kiri itu ada mulhamah, ke kiri lagi ada lawamah, ke kiri lagi amarah gitu. Dari titik mutmainah, titik 0, ke kanan itu rodiyah, ke kanan laginya adalah mardiyah, ke kanan laginya kamilah gitu. Jadi, nah ini. Jadi itu nafs. Kenapa ini bisa terjadi? Ya karena perpaduan tadi unsur yang sangat bersih. Tinggal dominan mana dalam diri kita ini pembentukan nafs ini. Apakah karena dominan unsur keallahannya gitu, atau dominan unsur basariah keadamannya yang dimaksud unsur ini. Karena yang menyebabkan nafs kita ini misalnya fujur, ini kan persoalannya adalah dari persoalan apa yang dikonsumsi kita. Itu yang pertama.
Dikonsumsi kita tuh mulai dikonsumsi orang tua kita, ya kalau anak menyusui kan begitu. Nah, konsumsi ini termasuk apakah halal haram konsumsi itu yang sebetulnya menyebabkan tercemarnya apa namanya nafsu kita. Bisa itu karena apa namanya zatnya, yang zatnya memang tidak diridhoi, misalnya wong daging ayam masih banyak, kenapa kita harus makan daging celeng, misalnya kan gitu ya. Oh, coba-coba misalkan gitu. Wong misalnya ada buah-buahan yang bisa kita beli juga ada, nah itu tadi unsur kan tadi gitu, contoh. Nah, yang kedua mungkin dari sisi cara memperolehnya ini hak atau batil, ya kan? Kan kisah seorang sufi itu kan banyak. Dia tuh makan, ada kisah seseorang yang di Arab sana misalnya memakan sebuah korma yang jatuh saja, dia termakan karena lapar, dimakan saja, lalu setelah itu dia minta dimaafkan karena sudah makan buah kurma itu yang tanpa izin dulu misalnya. Nah, apalagi misalnya kalau perolehan makanan ini hasil korupsi, hasil manipulasi, hasil culas orang, ini kan tidak baik gitu. Kalau minta saja misalnya diberi, kenapa kita harus mencuri misalnya? Ini yang menjawab misalnya tadi nafsu itu menjadi fujur. Jadi karena unsur basariah yang utama adalah dari proses makanan kita kan ke sana. Tercampur menjadi tadi nafsunya, levelnya jadi amarah dan itu. Itulah yang kenapa sehingga menjadi nafsu kita. Nah, yang berikutnya mungkin sedikit supaya agak cepat saja ya, saya nggak usah terlalu detail. Nah, sudah terbentuk nafsu kita. Nah, untuk membersihkannya itu nanti persoalan lain dengan zikir la ilaha illallah. Ini kan untuk membersihkan nafsu kita supaya kan udah terlanjur terkonsumsi tadi makanan-makanan supaya bisa bersih kali dengan riadoh. Maka riadohnya kita ada riadoh dengan puasa mata, melek, dengan puasa mulut, ini puasa bicara misalnya kan, para sahabat kan selalu menyampaikan kalau tidak bicara baik lebih baik diam, itu puasa mulut kan begitu. Puasa perut menahan lapar dan itu. Puasa kemaluan untuk menghindari dari sifat-sifat hal yang dibenci dan tidak sukai. Itu misalnya. Nah, yang unsur keempat adalah qalbu. Nah, ini qalbu ini sebagai wadahnya nafsu tadi. Waduh nafsu jadi sebetulnya dan yang keempat adalah akal. Jadi qalbu ini sebetulnya sebagai sensor juga, sensor tapi untuk menangkap unsur-unsur batiniah. Ya ibarat pulsa, kuota kan di sini juga ada titik, intinya ada chip kita, nomor kita yang bisa menerima pulsa, setoran pulsa dan sebagainya. Ini kan khusus menerima batin kan, sensornya tidak fisik gitu. Nah qalbu kita juga sama. Nah, qalbu kita ini untuk sensor terhadap hal yang sifat batiniah, yang sifat-sifatnya ruh gitu, yang sifat-sifatnya arwah gitu. Maka contohnya dalam manakiban kita saat amalia, hikmat amalia itu sebaiknya tutup semua fungsi-fungsi indrawi, termasuk akal gitu dan sebagainya, tutup. Jangan fungsikanlah adalah qalbunya kita. Qalbu ini ya di dalam fisiknya adalah jantung, heart gitu kan gitu. Tapi yang dimaksud qalbu kita adalah qalbun, di dalamnya ada syadar, ada qalbu, dalamnya ada fuad, dalamnya ada syir dan seterusnya. Nah, sehingga kita bisa menangkap ada sir-sir yang rasa gitu kan gitu. Dan ini yang sebut nanti dapat ilmu laduni kan itu di situ diperoleh. Nah, yang kelima adalah akal. Nah, akal itu adalah sebagai sinyal sebagaimana kita juga punya smartphone ini. Ini kan ada jaringan atau sinyal itu untuk menangkap hal-hal dari luar yang bersifat fisik. Nah, akal kita juga sama, itu kan untuk menangkap hal yang sifatnya fisik, yaitu dengan melalui yang dilihat mata, yang didengar oleh telinga, yang dicium oleh hidung, yang dirasa oleh lidah, misalnya, yang diraba oleh kulit. Nah, itu kan diolah oleh akal. Nah, akal itu sendiri batin, atau ini kan sensornya untuk. Nah, dalam salah satu hadisnya Rasulullah menyampaikan bahwa awalu khalaqallahu ruhi wa awalu ma khalaqallahu nuri khalaqallahu qalam wa awalu ma khalaqallahu aqlu.
Jadi sesungguhnya yang namanya tadi, kata Rasul, ruh, cahaya, atau nur, kolam, dan akal adalah sama, yaitu aspek batin yang ditiupkan hadirnya dalam diri kita bersamaan saat Allah meniupkan ruh tadi. Wa nafahtu min ruhi, kata Allah. Jadi akal sesungguhnya yang ditiupkan dengan fungsi yang berbeda, kemudian apa namanya, kolbu dengan fungsi yang berbeda, tapi hakikatnya akal, kolbu, dan ruh atau nur atau kolam, kata Nabi sendiri itu kolam itu adalah, maka disebut kolam ruh itu karena melalui ruh ini kan tercipta ilmu, tercipta pengetahuan, tersampaikanlah pengetahuan-pengetahuan dari Allah kepada kita melalui ruh yang ditiupkan oleh Allah, maka berkembanglah kita menjadi manusia. Itulah minimal mengenal diri kita, maka man aropa nafsahu faqad aropa robbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka mengenal Tuhannya. Mengenal kita, siapa kita? Saya membahas ada 5 unsur diri kita, yaitu 4 unsur batiniah, 1 unsur basariah. Basariah kita ada fisiknya, batiniah kita ada ruh, bahasa Inggrisnya spirit, ada soul atau nafs atau jiwa, atau mungkin nyawa istilahnya, ada kolbu gitu ya, kolbu atau hati, tapi bukan hati sebenarnya di tempat kolbu ya, karena ini yang bolak-balik di bawah kolbu, terus ada puat dan tusunannya, itulah yang ruh kita di sana. Lalu yang kelima adalah aklu, fisiknya aklu adalah brain, otak tuh wadahnya, isi batinnya adalah akal. Saya kira itu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.